Shalom sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Di zaman sekarang, banyak orang mulai kehilangan harapan dengan gereja. Ada yang bilang, anak muda gak tertarik lagi. Ada yang berkata, pelayanan makin sepi. Dan di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, kadang kita sendiri bertanya, apakah gereja masih punya kuasa? Mari saya katakan dengan tegas hari ini, gereja bisa ditekan, tapi tidak bisa dimatikan. Waktu dunia makin keras, Tuhan sedang membentuk gereja yang lebih murni, lebih berani dan lebih setia. Seperti dua saksi dalam Wahyu pasal 11, gereja yang sejati mungkin jatuh, tapi akan selalu bangkit kembali, karena ada nafas Allah yang terus hidup di dalamnya. Mari kita lihat konteksnya dahulu. Tahun 95 Masehi, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ia sudah tua, sendirian, dan gereja-gereja di Asia Kecil sedang ditekan oleh Kaisar Domitianus. Tapi di tengah keterasingan itu, Tuhan berbicara. Yohanes melihat sebuah penglihatan besar. Ada bait Allah yang diukur, dua saksi yang bersaksi dalam kain kabung, dan dunia yang tertawa saat mereka mati. Namun 3,5 hari kemudian, Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam mereka. Sahabat, inilah gambaran gereja sejati. Bisa diserang, bisa disakiti, tapi tidak bisa dimatikan. Hari ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, gereja yang mau diukur tidak akan hancur. Yohanes diperintahkan, bangunlah dan ukurlah bait Allah. Dalam bahasa aslinya, kata ukur bukan menghitung panjang tembok, tetapi menilai kesetiaan umat. Gereja zaman Yohanes sedang diperiksa, siapa yang sungguh-sungguh percaya, siapa yang hanya ikut ramai, dan sampai sekarang Tuhan juga masih mengukur gereja kita. Kadang lewat masalah, kadang lewat kekecewaan, bahkan kadang lewat situasi yang menekan. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan hati kita. Sahabat, gereja yang mau diukur akan tetap tegak. Karena apa? Karena fondasinya bukan fasilitas, tapi iman yang sungguh. Pelajaran yang kedua, gereja yang bersaksi tidak akan padam. Yohanes melihat dua saksi yang berbicara di tengah dunia yang menolak Tuhan. Kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martus, dan dari kata itulah muncul kata martir. Artinya bersaksi sampai titik darah penghabisan. Dua saksi ini mewakili gereja yang tidak mau diam. Mereka bukan superstar rohani, tapi orang-orang yang biasa yang setia bersuara. Dunia menolak mereka, bahkan merayakan kematian mereka. Tapi, sahabat, kebenaran bisa dibungkam, tapi tidak bisa dimatikan. Dan itulah tugas kita hari ini. Bersaksilah lewat hidupmu, bukan hanya lewat kata-kata. Jujurlah dalam bekerja, tolonglah sesama tanpa pamrih, tetaplah berdoa,
Bahkan kalau dunia menertawakanmu, karena gereja sejati adalah suara Allah yang tidak akan padam. Pelajaran yang ketiga, gereja yang dihidupkan Tuhan tidak akan kalah. 3,5 hari setelah mereka mati, roh kehidupan dari Allah, dalam bahasa Yunani pneuma zoes, masuk ke dalam 2 saksi itu dan mereka berdiri. Itulah gambaran kebangkitan. Itu pesan pengharapan buat gereja zaman Yohanes. Dan buat kita hari ini, kadang kita merasa lelah. Jemaat berkurang, pelayanan terasa sangat berat. Tapi jangan lupa, selama masih ada roh Allah yang berhembus, gereja akan selalu hidup kembali. Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya padam. Setiap kali kita merasa kehilangan daya, Tuhan meniupkan semangat baru, api baru, dan kehidupan yang baru. Jadi, sahabat, dunia sekarang sedang berubah dengan cepat. Teknologi semakin maju, manusia semakin sibuk, tapi banyak hati yang kosong. Dan justru di saat seperti inilah gereja seharusnya menjadi saksi yang hidup. Gereja bukan sekedar bangunan, gereja adalah setiap orang percaya yang mau diukur, yang mau bersaksi, dan yang tetap hidup oleh Roh Kudus. Sahabat, gereja bisa lelah, tapi tidak akan mati. Karena Tuhan yang memanggilnya, juga yang menghidupkannya. Inilah iman yang juga dipegang dalam ajaran Mennonite, bahwa gereja sejati dikenal bukan dari suaranya di mimbar, tapi dari kasihnya dalam kehidupan nyata. Kasih yang taat, kasih yang sederhana, dan kasih yang damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah kepala gereja yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Meski dunia berubah, meski gereja sering lemah, Engkau tetap meniupkan nafas kehidupan-Mu. Ajarlah kami menjadi gereja yang mau diukur, berani bersaksi, dan terus hidup oleh kuasa Roh Kudus. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.